Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakur, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqamah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, wa insyaallah kita sudah memasuki tanggal 10 Syawal, yang mana kita semua ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ya, tanggal 9 Pak ya, 9 Syawal kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mungkin di antara kita ada yang sudah menunaikan ibadah puasa di bulan Syawal ini sebanyak 6 hari, atau mungkin sudah mulai melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal dan membaca Quran, dan banyak sekali ibadah yang kita lakukan, sedekahnya dan seterusnya. Itu semua adalah amal ibadah, yang mana kita sering mendengar bahwa ketika nanti kita sudah di alam kubur, di alam barzakh, hanya ada 3 yang mengantarkan kita, yaitu adalah keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, karib kerabat kita. Itu akan mengantarkan kita. Kemudian yang kedua mungkin harta kita, dan yang ketiga amal ibadah kita. Duanya itu kembali dan satunya yang menemani kita, yaitu amal ibadah kita. Teman kita, saudara kita, siapapun yang mengantarkan kita pasti akan pulang ke rumahnya masing-masing. Harta kita yang kita tinggalkan di dunia ini akan diwariskan kepada orang yang menjadi generasi penerus kita. Tetapi ada satu yang bisa menemani kita sampai nanti kita di akhirat yang begitu kekal abadi, yaitu amal ibadah kita. Maka teruslah beramal ibadah, apapun yang bisa kita lakukan, istiqomah atau kita laksanakan. Karena kita di dunia ini tujuannya diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita ini tujuannya adalah untuk beribadah. Dan banyak sekali ibadah yang sifatnya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Dan jangan lupa ada juga ibadah hablum minan nas, kepada sesama manusia, kepada makhluk, kepada tumbuhan, kepada hewan dan seterusnya. Kita harus juga berperilaku baik, mencari nafkah itu adalah ibadah. Belajar di sekolah, belajar di pesantren, belajar di kampus itu adalah ibadah, menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa laksanakan. Bahkan makan minum kita pun akan bernilai ibadah. Maka dalam sebuah riwayat, kita sebaiknya ketika kita makan, ketika minum, ketika memakai pakaian, itu diawali dengan bismillah, bismillah dan bismillah terus. Kenapa? Karena ketika pekerjaan kita, aktivitas kita tidak diawali dengan bismillah, maka itu bisa terputus dari rahmat Allah. Maka kita harus baca bismillah, makan kita bismillah, minum kita bismillah, dan ikuti adab-adabnya. Karena semua umat itu makan, semua umat itu minum. Tetapi yang membedakan kita makan dan minum dengan umat yang lain adalah di bismillahnya.
Kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan minum itu agar kita punya tenaga, bisa kita ibadah. Kita mau kerja dan seterusnya itu agar bisa ibadah, bisa mencari nafkah dan seterusnya. Dan penting kita ingat bahwa kita juga ketika setelah ibadah ada hal-hal yang perlu kita waspadai, karena syaitan tidak akan berhenti untuk menjerumuskan kita sebagai manusia agar amal ibadah kita itu bisa sia-sia di hadapan Allah. Maka paling tidak ada 5 hal. Ada 5 hal yang perlu kita waspadai ketika kita sudah beramal ibadah. Yang pertama, waspadalah ketika kita dalam kesendirian. Ya, ada seseorang yang ketika di hadapan orang, mungkin di hadapan khalayak ramai dan seterusnya, di depan saudara dan seterusnya, orang tua, dia berbuat baik, beramal dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada yang melihatnya, ketika sendirian, ketika sepi, ia menjadi orang yang menerjang larangan Allah. Dan ini jangan sampai terjadi. Dan hal ketika kita sendiri itu adalah menjadi mangsanya syaitan. Maka ketika kita melihat banyak riwayat, itu kita jangan pernah kita membiasakan diri kita ini sendirian. Selalulah kita ada teman, ada komunitas yang soleh, sehingga kita tidak sendirian. Berjamaah, sholat itu juga berjamaah, ya. Jadi kita ini harus selalu dalam jamaah. Jadi ketika kita ingin berbuat yang tidak baik, gak enak, ada yang melihat, ada yang mengawasi. Ya begitu, karena tabiat kita sebagai manusia, siapapun manusiawi, ketika sendiri itu godaannya lebih kencang, lebih berat. Ya. Maka jangan sampai kita selalu sendirian. Kalau kita terpaksa sendirian, ingatlah ada sebuah hadis Nabi SAW, ya, itu jauh-jauh hari mengingatkan kita. Namanya ada dalam hadis yang cukup panjang, kita baca artinya. Dari Thauban, dari Nabi SAW, ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Thauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuduna minal lail kama takhuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bima harimillah itakakuha. Adapun mereka adalah saudara kalian, kata Rasul. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian, akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4245. Imam Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Nah, ini perlu kita pahami hadis ini. Ya. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 108. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini. Jadi kita berhati-hati ketika kita mungkin terpaksa harus sendiri, atau karena berpotensi ketika kita sendiri itu sangat mudah sekali syaitan untuk menggoda kita. Ya, maka ya sebaiknya tadi kita jangan sendirian, ya kita berjamaah, kita bahkan safar, Pak. Safar itu kalau kita mau jalan jauh itu jangan sendirian, Pak. Jangan sendirian. Selalulah kita bawa itu paling tidak teman satu itu. Karena kalau kita sendirian itu godaannya luar biasa, ya. Jadi kalau kita jalan jauh, sebaiknya paling tidak ada satu yang menemani kita dalam perjalanan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dan perbuatan kita. Ya. Yang mana sering kita dengar di sini, ya lisan ini tidak bertulang, tetapi yaitu tadi lukanya kadang-kadang bisa sampai ya bisa menyebabkan sakit hati dan seterusnya. Maka kita juga harus menahan lisan kita. Kemudian yang ketiga, niatkan ibadah karena Allah. Nah ini.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid, katanya. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ini banyak sekali Pak, orang yang berjihad. Ya, kemudian ada yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Harus niatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Kemudian ada yang dia adalah kaum yang bersedekah, ya. Nah ini diadili. Jadi semua amal ibadah kita ini harus lillahi ta'ala, karena Allah, ya, bukan karena apapun. Jadi betul-betul kita harus niatkan karena Allah, sehingga kita nanti ditanya atas dasar apa engkau melakukan ibadah itu, maka kita akan bangga dengan di hadapan Allah atas karenamu, dan Allah tidak akan mungkin bisa kita dustai. Allah Maha tahu. Kemudian yang berikutnya, bersungguh-sungguhlah melunasi hutang. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Ya, semua dosa yang orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini harus kita lunasi semampu kita, ya. Kita melihat kalau ada yang mungkin belum kita selesaikan, harus kita selesaikan hutang itu. Karena jangankan ibadah yang kecil, orang yang mati syahid sekalipun itu tidak diampuni kalau dia masih ada hutang. Dan hutang ini luar biasa. Makanya menjadi salah satu asnaf ketika kita membayar zakat itu menjadi orang yang golongannya harus kita berikan. Ketika kita ada hutang, maka berniatlah untuk melunasinya, fa insyaallah kita akan dimudahkan untuk melunasinya. Kemudian yang terakhir adalah jangan iri atau hasad. Ya. Hasad ini benar-benar merusak, bahkan menghancurkan kebaikan yang sudah ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah hasad atau iri, karena hasad atau iri itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kita iri, tapi ada iri yang diperbolehkan. Kalau kita melihat ada orang yang beribadah dan kita, jadi ada iri yang diperbolehkan, namanya ghibthah. Ghibthah ini kita melihat ada orang gemar ibadah, kemudian kita ada dalam hati kita ini iri, sehingga termotivasi kita untuk mengikutinya. Nah, jadi bukan untuk menjatuhkannya, Pak, ya. Kalau iri yang hasad ini, dia tidak senang melihat kebaikan yang didapatkan oleh orang tersebut dan ingin kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Tapi kalau ghibthah itu adalah dia melihat ada orang berbuat kebaikan, dia terpacu untuk mengikuti amal kebaikan itu. Nah, ini boleh kalau seperti itu. Tapi kalau hasad yang ingin menghilangkan kebaikan yang ada pada diri orang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka dari kultum ini maka mudah-mudahan menjadi nasihat saya pribadi dan kita semua. Jelaslah, tetaplah bertakwa walaupun kita sendirian. Janganlah kita menggunakan lisan kita untuk mengatakan atau menzalimi orang lain. Lakukan ibadah lillahi ta'ala, lunasi hutang sebelum ajal tiba, dan berusahalah untuk tidak iri kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita mewaspadai setidaknya 5 hal ini, semua amal ibadah kita tidak sia-sia dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian apa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.